A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan lagi-lagi dari Habib, di mana memang Habib-Habib ini memiliki dongeng atau cerita yang berkesambungan satu sama lain. Dan kadang kisah mereka itu satu, sama. Oke, kita tidak perlu panjang lebar. Mari kita langsung reaction seperti apa videonya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir. Pokoknya doktrin yang disebarkan adalah cinta kepada Habib. Cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Astaghfirullahaladzim. Ya, ini kisah katanya didapat dari mimpi. Saudaranya ngelihat di dalam mimpinya, artinya apa? Ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Dalam madhab manapun kecuali madhab sufi yang menyimpang, yang namanya mimpi selain mimpinya Nabi tidak bisa jadi dalil. Tidak ada itu dalam pembahasan ilmu usul fikih, mimpi kok jadi dalil padahal yang mimpi bukan Nabi. Tidak ada. Apalagi kalau dia menyebutkan dalam mimpi itu ada hal-hal aneh yang nabrak aturan umum, aturan syariat, jelas-jelas nyuruh begini, pesan mimpinya nyuruh yang lain. Bisa dipastikan kalau dia melihat seseorang itu bukan Rasulullah, syaitan. Jadi mereka ini beragama dengan mimpi, teman-teman. Jadi enak. Dalil kita langsung ambil dari mimpi. Ada apa-apa tidur. Kalau dapat sesuatu dari mimpi, itu dalil lah. Pokoknya ambil semuanya dari mimpi. Terus saja bermimpi sampai sukses. Nah, rata-rata yang mereka ceritakan adalah mimpi-mimpi. Ya, dan hal-hal yang mustahil lainnya. Ketika ditanyakan siapa Tuhanmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kiblatmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Pokoknya setiap dijawab adalah Habib, Habib, Habib. Ya Allah. Dan katanya pernyataan ini didapat langsung dari mimpi. Ya, coba kita selesaikan. Kita dengar dulu. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ya Allah. Dongeng-dongeng seperti ini, teman-teman, mereka katanya mendapat dari mimpi. Dari mimpinya si fulan orang soleh. Jadi mimpinya bisa dijadikan dalil, mimpinya bisa dijadikan rujukan. Sampai-sampai dia menyatakan saking cintanya kepada habaib, ketika ditanya oleh Munkar Nakir, oleh malaikat, menjawab, siapa Tuhanmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Ini apa, teman-teman? Ya Allah. Bahkan sekelas Khulafar Rasyidin saja tidak pernah mendoktrin umatnya dengan kata-kata seperti ini, dengan cerita-cerita seperti ini. Mereka hidup semasa dengan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan harta, jiwa, dan raganya bahkan. Tapi mereka ketika meninggal, tidak ada satupun yang berani berfatwa mengambil dari mimpi. Kalau salah satu dari Khulafar Rasyidin ini ketika ditanya oleh Munkar Nakir lalu menjawab, siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Siapa kiblatmu? Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Tidak pernah ada hal-hal yang seperti ini diceritakan kepada umat untuk menambah kecintaan mereka kepada habaib. Yang didoktrin adalah cinta Habib. Pokoknya cinta kepada Habib. Nanti di alam barzah kita akan menjawab pertanyaan mereka dengan sangat gampang. Karena sudah hulu kepada para Habib. Habib fulan, Habib fulan, Habib fulan. Dan yang paling heran, yang bermimpi ini. Yang bermimpi ini berarti dia melihat malaikat, teman-teman. Jadi menyaksikan malaikat, ya, malaikat di depan mata dia di mimpi. Seperti apa bentuk malaikat, ya, teman-teman? Atau seperti apa ruh yang ada di alam barzah itu. Jadi orang bermimpi masuk ke alam barzah, melihat malaikat dan melihat orang yang sudah wafat tadi. Jadi tanya jawab nih. Ini doktrin yang seolah-olah kita itu harus cinta berlebih
kepada Habib-Habib ini, teman-teman. Bahkan tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Orang yang sudah jelas-jelas katanya masuk ke neraka, orang seperti Abu Lahab masuk ke dalam neraka, dia bisa menikmati air dari telaga surga melalui jempolnya karena mencintai Rasulullah SAW. Mari coba kita simak videonya dari salah satu Habib juga. Pokoknya Habib nih yang berdongeng seperti ini. Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mantanallah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti disiksa, gak mungkin dapat kenikmatan. Dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Ini cerita model apa ya Allah? Sampai-sampai di neraka masih menikmati kenikmatan surga pada hari Senin pula. Jadi di akhirat itu ada hari Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada jadwal-jadwal hari di sana. Bulan Januari, Februari, Maret, April, pokoknya begitu terus. Ada bulan-bulan di sana, teman-teman. Ada hari-hari juga. Jadi kalau hari Senin jadwal kita apa? Oh, maulid. Ya, di neraka hari Senin ini maulid. Kita bebas nih, gak disiksa, tapi Selasa besok kita disiksa. Kamis juga libur. Ada hari libur pensiksaan di neraka menurut karangan Habib ini. Allah. Kalau kita mau memakai akal sehat kita, teman-teman, setidaknya mengaktifkan akal sehat kita, kita tidak akan percaya cerita seperti ini. Karena apa? Abu Lahab ini adalah orang kafir, orang musyrik, orang yang membenci Rasulullah, orang yang memerangi Rasulullah secara langsung, melukai dari perkataan dan fisik, tetapi masih mendapatkan maulid Nabi di dalam neraka sana. Menurut mimpi itu, Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa karena senang dengan kelahiran Nabi. Lumrah orang senang, apalagi pada zaman jahiliyah dulu, anak perempuan itu aib, dibunuh katanya. Kalau keluar laki-laki, senang tentunya. Bukan senangnya ketika lahir seorang Rasul. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai Rasul, Abu Lahab apa? Kalau nih misalkan Nabi Muhammad lahir, langsung Nabi Muhammad diberikan kemampuan untuk bersuara layaknya Nabi Isa, saya adalah seorang Rasul yang diutus Allah. Langsung dipenggal itu Nabi Muhammad, pasti. Apakah itu yang disebut gembira dengan lahirnya Nabi? Jadi kebahagiaan atau kesenangan Abu Lahab itu bukan karena lahirnya seorang Rasul yang diutus Allah, tetapi karena lahirnya seorang ponakan laki-laki. Begitu. Ya Allah, dimimpikan. Padahal jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat ke-50, di situ sudah sangat jelas bahwa para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga meminta kenikmatan surga. Apa katanya? Tuangkanlah sedikit air kepada kami, kata penghuni neraka. Atau rezeki apa saja yang telah Allah berikan kepada kalian di surga. Tetapi apa? Sungguh Allah mengharamkan keduanya, yaitu air di surga ataupun rezeki yang ada di surga untuk orang-orang kafir. Kurang apa lagi? Jadi, kalau saya bertanya kepada kalian, apakah Abu Lahab itu orang kafir? Apakah Abu Lahab itu termasuk orang musyrikin? Kalian tahu jawabannya. Dan Abu Lahab termasuk kepada ayat yang saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan kenikmatan-kenikmatan surga dinikmati oleh orang kafir di neraka. Ini sudah ketetapan Allah. Islam adalah agama dalil, teman-teman. Kalau tidak ada dalil, maka jangan berkoar-koar seperti Habib tadi. Ya, dalilnya apa? Di neraka sana ada maulid. Apalagi Allah katanya yang ingin membuat maulid. Dari mana dalilnya? Dapat informasi dari mana kalau Allah ingin membuat maulid di neraka? Dari mimpi. Enak kalau begitu. Terus saja bermimpi sampai sukses.